mereka di dilantik untuk tenaga non ASN untuk jabatan penyuluh agama, tenaga non PNS untuk jabatan penyuluh agama. Jadi kemudian kemarin ketika regulasi atau ada tes tahap pertama untuk P3K itu dengan jabatan penyuluh agama, karena teman yang ada ini sebelumnya sudah dengan jabatan penyuluh agama non PNS yang juga terdaftar di BKN, maka dia kemudian mendaftar dan dia administrasi lolos dan diterima dari 3K dengan jabatan penyuluh agama itu. Terima kasih. Oke. Ada feedback lagi dari Firman? Ya kalau udah kayak gitu ya saya pun nggak tahu lagi mau bilang apa. Oke ya. Terima kasih Noah sudah menampilkan hasil pekerjaannya dengan baik. Terima kasih juga teman-teman yang sudah memberikan saran dan pertanyaan tanggapannya. Oke. Tadi saya lihat yang isu yang kamu tampilkan di sini bukti dukungnya belum ada ya, belum ada bukti dukung yang kuat untuk mendukung kalau ternyata isu ini tuh eh, benar-benar terjadi dan dikategorikan sebagai isu di tempat kerja kamu gitu. Jadi tolong nanti bukti dukungnya ketika untuk selanjutnya ya, No dan juga teman-teman yang lain yang belum mencantumkan bukti dukung, silahkan bukti dukungnya dicantumkan. Kemudian isu ini masih terlalu luas, masih terlalu umum. Nanti coba kamu pertajam lagi isunya, yang mana sih isunya yang memang benar-benar harus dan segera untuk dicari solusinya di tempat kerja kamu, gitu, oke? Ya, itu aja dari saya, No. Jadi nanti tolong dipertajam lagi dan bukti dukungnya ya dipersiapkan. Terima kasih, No. Baik, nanti Selanjutnya bos. silahkan. Ya, Ya, izin. Ya. Apa sudah terlihat teman-teman? Ya, sudah. nah, di sini analisis isu manajemen saya angkat di tempat tugas saya yaitu di unit 4 alur. Yang pertama, langsung saja ke identifikasi isu. Ada 5 isu yang saya angkat sesuai dengan deskripsi tugas. Yang pertama, masih rendahnya kesadaran ASN dalam disiplin waktu. Yang kedua, masih adanya ASN yang menggunakan kekerasan fisik di lingkungan sekolah. Ketiga, masih minimnya pemanfaatan IT untuk perangkat pembelajaran. Empat, masih adanya kendala dalam pengisian e-kinerja SKP pada web My ASN BKN. Dan yang kelima, masih kurang tersedianya bahan belajar yang sesuai dengan kurikulum. Isu yang pertama, deskripsi isu yang pertama, masih rendahnya kesadaran ASN dalam disiplin waktu. Ini saya mengangkat isu ini berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Wayuni Beleng selaku Kepala Urusan Bagian Kurikulum Unit 4 Alor. Beliau mengatakan bahwa masih terdapat guru yang belum disiplin dalam melaksanakan tugas terkait dengan disiplin waktu kedatangan ke sekolah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti jarak tempuh dari rumah yang cukup jauh dan juga urusan keluarga seperti masih mengurus anak ketika sakit. Ini untuk dukungnya kemarin saya melakukan wawancara dengan Ibu Wahyu Beleng. Yang kedua, masih adanya ASN yang menggunakan kekerasan fisik di lingkungan sekolah. Ini juga saya peroleh data berdasarkan wawancara saya dengan Ibu Wahyuni. Menurut beliau, hal ini disebabkan oleh karena guru tersebut tidak bisa memanajemen emosinya dengan baik. Ketika guru tersebut memiliki masalah dari luar lingkungan sekolah, beliau membawa ke dalam kegiatan pembelajaran sehingga beliau kerap kali melakukan kekerasan fisik kepada peserta didik dengan memukul ketika pertanyaan dari beliau tidak bisa dijawab oleh peserta didik, sehingga peserta didik tersebut pulang ke rumah dan melapor kepada orang tua, dan orang tua datang memandu ke sekolah, namun Bapak Kepala telah menindaklanjutinya dengan memberi teguran kepada guru tersebut. Ini bukti dukung saya ketika wawancara kemarin. Dan yang ketiga, masih minimnya pemanfaatan IT untuk perangkat pembelajaran. Ini juga saya oleh datanya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wahyuni. Kemarin saya bertanya apakah guru-guru di sini sudah memanfaatkan
media seperti Canva untuk pembuatan LKPD maupun media belajar. Ibu Wahyuni mengatakan ada yang sudah dan ada yang belum. Jadi saya mengangkat isu ini menjadi salah satu isu juga. Dan yang keempat, masih adanya kendala dalam pengisian kinerja SKP pada web My ASN. Ini saya mengangkat karena jujur saja saya selaku ASN yang baru, saya juga belum paham dengan betul pengisian kinerja ini. Dan ini bukti dukungnya kemarin ada juga guru-guru yang sudah lama maklum faktor usia, mereka juga kerepotan dalam mengisi kinerja tersebut. Dan yang terakhir, masih kurang tersedianya bahan belajar yang sesuai dengan kurikulum. Ini juga berdasarkan hasil wawancara saya dan juga pengamatan saya di perpustakaan. Di situ buku-buku yang tersedia di perpustakaan masih merupakan buku-buku yang menggunakan kurikulum lama, sementara buku yang sudah menggunakan kurikulum merdeka itu hanya sedikit sekali dan semuanya sudah diambil oleh para guru untuk membuat media belajar, sehingga peserta didik tidak bisa memanfaatkan buku-buku tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Perlu saya infokan bahwa peserta didik di sekolah ini merupakan peserta didik dari kebanyakan itu orang tuanya nelayan atau petani. Jadi mereka kesusahan untuk membeli buku, sehingga biasanya dari sekolah menyiapkan paket, namun kendalanya di sini yang terbaru sesuai dengan kurikulum itu belum ada. Selanjutnya saya mencoba menganalisis pemecahan isu menggunakan analisis lapisan isu AKPK. Di sini yang saya beri poin paling tinggi itu ialah masih adanya ASN yang menggunakan kekerasan fisik di lingkungan sekolah. Selanjutnya saya mencoba untuk membuat itu menggunakan diagram fishbone. Di sini bisa dilihat penyebab apa saja yang menjadi penyebab dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru. Di sini ada beberapa faktor sistem itu saya angkat dari diri guru pribadi. Ini menurut saya ya penyebabnya. Selain daripada penyebab yang diutarakan oleh Ibu Wahyuni Weleng, di sini saya mencoba mencari penyebab sendiri. Kemungkinan penyebabnya kurangnya pendidikan utama, pengalaman masa lalu dengan kekerasan, dan juga gangguan kepribadian. Kalau dari supplier itu saya faktor-faktor penyebabnya, yang pertama kurangnya empati dan juga kurang pengetahuan tentang dampak dari kekerasan yang beliau lakukan. Kemudian surrounding, yaitu menyangkut dengan lingkungan, yang pertama tingkat kejahatan yang tinggi di lingkungan, sehingga guru tersebut kerap kali mungkin mengalami dan mempraktekannya di sekolah. Dan kemudian norma-norma budaya yang mentolerir kejahatan. Mungkin di lingkungan guru tersebut sudah terbiasa melakukan kekerasan kepada baik anak sendiri maupun orang lain, sehingga itu terbawa ke sekolah. Dan yang keempat itu skill, kurangnya keterampilan manajemen emosi, dan yang kedua kurangnya keterampilan komunikasi. Saya hanya cukup sampai di sini, saya tidak lanjut untuk mencari solusinya. Sekian dari saya, Ibu. Oke, terima kasih. Tia sudah menampilkan hasil pekerjaannya dengan sangat baik, ya. Oke, itu yang bukti dukungnya. Kalau misalkan memang kamu melakukan wawancara, nanti skripnya bisa dilampirkan ya. Gitu, itu contohnya. Iya, Terus habis itu iya, hasil skrip wawancaranya itu. Jadi apa pertanyaan kamu, terus bagaimana jawaban dari orang yang kamu wawancarain, itu skripnya nanti bisa kamu tampilkan. Kemudian masih terlalu umum banget ya isunya, nanti mungkin bisa kamu pertajam lagi untuk proyek rencana aktualisasi kamu. Jadi nanti kamu bisa lebih dalam lagi menganalisis isunya, mencari isunya juga gitu ya. Oke, terima kasih Tia sudah menampilkan hasil pekerjaannya dengan sangat baik. Bisa di stop Iya, Ibu. setelah Tia siapa? Izin saya, Ibu. Ya, silakan Asaf.